Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cibo, terima kasih sudah kembali. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kejadian yang sedang viral di Twitter dengan hashtag Gimana Nadia. Setelah saya mencarinya, ternyata berujung pada satu ID account Twitter yang bernama Zero Point. Dalam tweet itu berkisah tentang seorang yang bernama Nadia, walaupun ini jelas nama yang disamarkan ya Bu. Katanya Nadia itu hanya tinggal menunggu kematiannya Bu, yang disebabkan oleh ayahnya yang melakukan pesugihan. Dan itu terlihat dari kata-kata terakhir yang ditulis oleh Nadia yang dikirim oleh Zero Point ini Bu. Makasih ya Bang Jero udah mau dengerin orang yang sebentar lagi kayaknya mau mati. Kayak orang yang dihantam dadanya gitu kalau ngedenger tulisan itu ya Bu. Terus bagaimana mungkin kalau Nadia ini merasa atau berasumsi dia itu sedang diambang kematian? Ikuti terus videonya. Nadia adalah anak bungsu dari dua bersaudara Bu. Dia punya seorang kakak atau saudara laki-laki yang terpaut dengan Nadia ini sekitar 4 tahun. Nadia sendiri ini kelahiran tahun 1997. Tapi buat Nadia, kakaknya itu justru sudah banyak ngajarin katanya. Dan apa yang diajarkan kakaknya itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan untuk menutup mata juga telinganya ketika sosok itu datang. Sosok manusia berkepala kambing, perawakannya bengis, dan kampretnya suka neror mereka sejak mereka dari kecil. Nadia bilang dia itu selalu datang setiap Senin malam atau malam Selasa Bu. Dan juga nggak kurang-kurangnya beberapa malam tertentu sih. Dan ternyata dia itu masih juga sering datang ketika Nadia sedang menulis cerita ini Bu. Nadia merasa banyak diawasi oleh banyak mata yang katanya disuruh oleh si kampret itu. Nadia kayak benar-benar sendirian gitu Bu. Sebab ayahnya yang tersisa di keluarga mereka seakan-akan kayak pasrah gitu buat nyerahin Nadia ke mereka. Seperti Nadia kayak tinggal nunggu waktunya aja. Jadi Bu, Nadia ini tinggal di salah satu daerah Jawa Timur, sebuah kota yang tidak disebutkan secara implisit atau secara jelas oleh si Nadia ini. Kan yang kita tahu kalau Surabaya itu punya kota besar seperti Surabaya, Malang, Batu, Kediri kan diantaranya. Cuma ya di sini Nadia nggak nyebutin di mananya itu. Mungkin menjaga privasi kali ya. Kali aja kan kalau disebutin ada pihak-pihak yang merasa tersinggung gitu. Dulunya keluarga Nadia itu bisa dibilang bahagia Bu. Orang tuanya sendiri mendidik Nadia, khususnya ibunya itu tidak dengan cara yang kasar, mengayomi dan dengan penuh kasih sayang. Dan Nadia juga masih ingat ketika orang tuanya ini benar-benar orang tua yang berjuang demi keluarga. Bapak dan ibunya ini adalah pedagang kecil di salah satu pasar di sana. Kemudian merambat pesat nih dari toko kecil menjadi toko yang besar. Lambat laun menjadi distributor sembako untuk mendistribusikan ke warung-warung kecil. Hingga akhirnya pada puncak-puncaknya usahanya ini merambah sampai menjadi pemasok ke beberapa daerah luar Jawa Timur. Pokoknya terbilang pesat deh dalam waktu yang singkat. Sampai akhirnya mereka mampu nih pindah dari kontrakan kecil sampai punya rumah sendiri di sebuah kawasan perumahan klaster. Tapi kalau dibanding dari rumah-rumah sekitarnya, rumah Nadia justru rumah yang sering melakukan renovasi kata Nadia. Ada aja gitu yang direnovasi sama bapaknya, ada aja yang diganti. Entah itu ubinnya, plafon, tembok, posisi, ya ada aja yang direnov gitu sama bapaknya. Sampai-sampai bentuknya udah nggak karuan lagi, udah nggak eye-catching banget lah. Tapi anehnya ketika ekonomi mereka sedang dalam puncak-puncaknya, justru kebahagiaan mereka sedang pudar-pudarnya Bu. Bapak ini jadi sering berantem sama ibu, dan bapak ini berubah menjadi sosok yang sangat temperamental atau pemarah. Malah suatu hari tuh pernah Nadia kena semprot gara-gara hal kecil. Nadia ngepel lantai yang kelihatan udah lengket. Ketika lagi asik-asik ngepel, bapak pulang. Terus langsung ngebentak Nadia, "Mau mati kamu!" Begitu katanya Bu.
Nah itulah yang kadang Nadia suka berpikir keanehan dari rumah mereka. Kenapa bapak nggak selalu ngizinin ibu atau Nadia untuk bersih-bersih atau beberes rumah gitu. Rumah yang seharusnya luks di daerah klaster seperti itu ya nggak ubahnya seperti kandang lah pada saat itu. Lantai lengket sana sini berantakan, pokoknya nggak banget deh untuk sebuah rumah yang dikatakan klaster terbaik di daerah itu. Cuma yang mau gimana, semuanya ini takut sama bapak yang temperamental. Ya udah, akhirnya Nadia juga ngebiarin aja kondisinya seperti itu. Dengan kondisi rumah yang seperti itu ya jelas ya boh, Nadia ini sungkan lah buat ngajak teman-temannya itu buat bermain di rumahnya lah. Ya malu lah ya rumahnya ini kotor. Hingga suatu hari keanehan terjadi sama ibu. Ibu ini jadi sering sakit-sakitan boh, sering ngelamun, sering bangun tengah malam, terus kemudian pergi ke belakang pekarangan rumah dan bengong di sana. Kadang ibu juga suka teriak-teriakan gak jelas gitu, Bu. Kayak ketakutan gitu. Ya Nadia berpikir itu adalah efek dari demam kan, makanya dimaklumin sama Nadia. Keanehan lainnya ini ketika suatu hari Nadia ini mergokin bapaknya bawa 2 kepala kambing hitam, Bu. Waktu Nadia coba bertanya, buat apa itu pak? Bapaknya langsung marah. Gak usah banyak tanya-tanya, masuk kamar semua. Begitu, Bu. Sejak saat itu Nadia jadi sering teringat dengan kata-kata ibunya yang selalu mengatakan kepada kakak dan Nadia, maafin ibu ya, kalian harus nurut sama bapak, ini demi keselamatan kalian. Dan kata-kata itu dilalanya sering diucapin ibu sambil nangis-nangis, Bu. Nadia nggak ngerti apa maksud ibu. Ya tetapi Nadia dan kakak tetap ikutan nangis dong pada akhirnya. Hingga suatu hari kejadian yang mengerikan itu tiba. Waktu malam itu ketika mereka sedang makan malam bersama di ruang makan, tiba-tiba ibu bilang haus nih. Kemudian ibu pergi ke dapur untuk mengambil minum. Nah, as your info nih Bu, ruang dapur dengan ruang makan itu kan nggak ada sekat. Jadi ketika ibu pergi ke dapur itu kan akan terlihat, dan ibu melakukan apapun kan akan terlihat. Nah, di sanalah mereka melihat ibu itu sedang memasak air di sebuah dandang. Nah, dia bingung loh, katanya mau minum, kok masak air? Tapi kemudian Nadia positif thinking nih, mungkin ibu ingin sekalian mandi kali, mandi air hangat. Setelah beberapa lama dan air mendidih, ibu membuka tutup panci itu. Tapi apa yang ibu lakukan, Bu? Dia mencelupkan mukanya dan kepalanya ke dalam air yang mendidih tersebut. Sontak aja ayah langsung lari narik ibu dan mereka pun semua berteriak. Ketika ditarik oleh ayah dan coba diselamatkan, mata ibu itu sudah putih semua dengan muka yang merah melepuh. Dan akhirnya ibu meninggal di tahun tersebut, yaitu tahun 2002. Rumor tentang kematian ibu yang aneh ini merebak ke tetangga. Banyak dari mereka yang menggibah kalau ibu itu kena depresi akut. Dengan kata lain, ibu dikatakan gila sama mereka. Nah, dia sebenarnya itu gemes gitu, marah gitu sama mereka yang menggibah tersebut. Cuma akhirnya Nadia urungkan karena nggak merubah apapun toh. Kecuali kalau dia melakukan itu atau ngelabrak mereka nih, terus kemudian bisa mengembalikan ibunya untuk hidup, ya mungkin akan Nadia lakukan. Makanya Bo, jangan sembarangan kalau ngegibah. Ntar kalau gibahannya justru kembali ke kamu, ayo nyahok kamu itu. Sebelum 40 hari sejak kematian ibu, suatu malam kakak ini ngetok-ngetok kamarnya Nadia. Ketika Nadia buka pintu, dia ngeliat wajah kakaknya itu penuh keringat dingin sambil ngos-ngosan gitu, Bu. Terus dia bilang mau numpang tidur di kamar Nadia katanya. Waktu Nadia tanya kenapa kak, ya dia jawabannya cuma simpel, kamarnya panas. Nah, barulah beberapa tahun kemudian si kakak ini cerita tentang kejadian tersebut. Katanya dia bermimpi kalau ibunya itu lagi di kerangkeng besi. Ibunya ini nangis-nangis penuh rasa kesakitan dan melihat kakaknya itu lalu menyuruh kakaknya untuk pergi. Lari kata ibunya. Tapi sebelum si kakak lari pergi, ada sebuah makhluk besar yang menyergap si kakak. Makhluk itu hitam, besar, tinggi. Kemudian ketika dia menyergap kakak dan kakak seperti kehabisan napas,
terbangunlah kakak. Tapi ketika si kakak ini bangun, anehnya suara tangisan ibu itu masih terdengar, Bo, yang berasal dari pekarangan halaman belakang. Secara kan kamarnya si kakak ini, jendelanya itu kan langsung berhadapan dengan pekarangan belakang. Dia itu masih mendengar suara ibu itu ngerintih dan kesakitan sambil nangis-nangis dan gak berhenti-berhenti satu malam itu. Makanya kenapa dia langsung takut dan menuju kamar Nadia untuk tidur di sana. Begitu ceritanya. Hal aneh lainnya adalah kamar kerja bapak yang mereka sendiri tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalamnya. Ini sebenarnya jadi pertanyaan besar buat mereka. Cuma lagi-lagi mereka kan harus nurut sama bapak, karena memang bapak ngelarang keras untuk mereka mendekati. Ingat ya, mendekati bukan masuk. Jangankan masuk, mendekati saja tidak boleh. Hari pun terus berlanjut nih, Bo. Teror-teror dari makhluk tak kasat mata terus aja nih mengganggu. Suara benda-benda yang terjatuh tanpa sebab dengan sangat keras. Kemudian suara orang-orang menangis. Kemudian si kakak juga pernah ditemui oleh sosok yang merayap di tembok. Ya bentuknya seperti kuntilanak. Sampai yaitu suara kambing yang terdengar setiap malam di pekarangan belakang rumah. Dan ternyata yang dengar suara itu bukan hanya penghuni dari rumah tersebut, yaitu si kakak dan Nadia. Tetapi ternyata suatu hari Nadia ditanya sama tetangganya nih, "Nat, kamu miara kambing?" Suaranya berisik banget kalau malam. Lagian kambing kenapa dipiara sih? Miara tuh kucing, anjing gitu. Meski Nadia malas ngejawab soal keponya tetangga soal piaraan, akhirnya Nadia cuma jawab, "Enggak, aku nggak miara kambing." Ya udah, akhirnya sejak saat itu Nadia harus menjalani hidup kesehariannya dengan hal-hal yang aneh, teror-teror yang aneh, dan kejadian-kejadian yang aneh. Nadia juga harus terbiasa dengan bapak yang selalu membawa kepala kambing hitam setiap malam Selasa. Bisnis bapaknya memang semakin maju, Bo. Proyeknya semakin berkembang ke berbagai daerah. Dan hal positif yang diingat Nadia adalah bapaknya memang sering bersedekah ke masjid-masjid dan panti-panti asuhan. Dan pastinya Nadia juga dapat privilege atau keuntungan dari kesuksesan bapaknya ini. Ya semisal dia menginginkan suatu hal yang sifatnya tertier, kayak dia mau handphone yang terbaru, atau iPhone yang terbaru, atau laptop yang terbaru, bapaknya selalu nurutin, dikasih. Gak munafik lah Nadia menikmati fasilitas itu juga. Hingga akhirnya pada tahun 2012 terjadilah pertengkaran hebat antara si bapak dan si kakak. Nggak main-main, si kakak sampai bawa pisau yang diacungkan ke bapak. Acung apa ngacung? Ya begitulah, Bu. Intinya beginilah dengan pisau. Kakak kayak nggak terkendali gitu, Bu. Baru kali ini Nadia melihat dia begitu marahnya. Dan si kakak ini ngancem buat bunuh bapak. Nadia sambil nangis-nangis coba nahan kakaknya nih buat ngeredam. "Bapak yang bunuh ibu, sekarang gantian bapak yang harus mati," gitu kata kakaknya. Tapi Bu, kali ini bapak justru diam. Dia nggak ngelawan, malahan nangis. Kan kita sama tahu ya kalau bapaknya ini sangat temperamental, diskriminatif banget gitu loh. Kali ini dia nangis. Dan hal yang gak disangka-sangka Nadia, bapak bilang gini, sambil nangis-nangis, "Iya, seharusnya bapak yang mati, bukan ibu." Disinilah akhirnya terkuak segala misteri bapak yang diketahui oleh Nadia dan kakak. Bapak akhirnya mengatakan dengan jujur bila dia melakukan pesugihan yang sudah disetujui oleh ibu. Bapak bilang awalnya tumbal yang harus disiapkan itu hanya kepala kambing hitam, tapi lama-kelamaan ternyata si iblis ini meminta tumbal manusia, dan tumbal yang dipilih adalah antara kakak dan Nadia. Tapi ibu nggak tega untuk mengorbankan anak-anaknya. Akhirnya ibulah yang mengajukan diri menjadi pengganti tumbal tersebut, dan jelas berharap bila anak-anaknya terbebaskan. Dan seperti yang mereka lihat bahwa kematian ibunya itu sangat aneh dan tragis. Itu adalah bala atau akibat dari tumbal yang dipersembahkan oleh pesugihannya si ayah. Bapak akhirnya menyesal, kemudian meminta maaf kepada mereka.
Jelas saja hal itu ya bikin Nadia shock, Bu. Anak yang cuman berusia 15 tahun pada saat itu nggak bisa ngapa-ngapain selain nangis. Setelah pengakuan bapak itu, besoknya nih si kakak ternyata minggat dari rumah. Sampai beberapa waktu lama, akhirnya Nadia merasa kesepian. Dia menjadi merasa sendirian di rumah. Akhirnya dia bilang sama bapak, minta tolong ajak kakak balik ke rumah. Aku kesepian, Pak. Sampai akhirnya bapak cari nih kakak yang ternyata menginap di rumah temannya. Bapak bujuk lah tuh si kakak untuk balik ke rumah. Akhirnya mau nih dibujuk si kakak untuk pulang. Kemudian si ayah mengatakan bila mereka harus melanjutkan hidup, mereka harus terus melakukan ritual untuk keselamatan mereka. Ya mereka udah nggak punya pilihan. Tumbal manusia kan sudah diberikan, yaitu ibu. Untuk selanjutnya tidak mungkin ada tumbal-tumbal manusia lagi. Dan sebagai satu ikatan keluarga, kata ayah, mereka harus merahasiakan hal tersebut. Nah sejak hari itu mereka akhirnya ya bekerja sama, Bu. Terkadang juga Nadia membantu ayah melakukan ritual penanaman kepala kambing di pekarangan belakang rumah. Kemudian mereka tetap membiarkan lantai kotor atau rumah berantakan. Kemudian sering melakukan renovasi yang gak jelas. Atau jikapun jelas itu ketika ada serangga-serangga yang keluar dari sela-sela ubin itu. Semisal kelabang, keluar kalajengking, keluar lipan, kaki seribu. Pokoknya binatang-binatang serangga yang berbisa keluar dari sana. Maka ayah langsung membongkar dan merenovasi ubin yang ada di rumah itu. Intinya rumah yang seharusnya menjadi rumah yang nyaman untuk ditinggali ya udah bukan semacam kayak rumah tempat tinggal lagi, Bu. Perasaan was-was, perasaan takut, teror-teror terus aja dialamin sama Nadia. Gak banyak yang dilakukan sama Nadia selain selalu berdoa sama Tuhan untuk melindungi dirinya. Dan hal yang dikhawatirkan terjadi, Bu. Di pertengahan tahun 2012, kakak meninggal. Kakak ditemukan dalam kondisi yang tidak wajar, Bu. Tubuhnya ini membiru, kemudian matanya mendelik seperti orang tercekik. Walau sempat ayahnya dan Nadia membawa si kakak ke rumah sakit, namun pihak rumah sakit mengatakan bila nyawa kakak sudah tidak bisa tertolong. Malah kemudian pihak rumah sakit berasumsi atau mengatakan bila kejadian itu atau penyebab dari kematian si kakak adalah penyumbatan darah yang berakibat tidak terpompanya darah ke jantung dan paru. Dan Nadia jelas orang yang tidak percaya akan diagnosa dokter tersebut. Sebab dia tahu habit, style, gaya hidup dari kakaknya. Ya tapi Nadia nggak bisa ngomong apa-apa. Nadia cuma nangis. Sejak saat itu Nadia sudah benar-benar membenci bapaknya, Boh. Nadia berpikir bahwa semua ini ulah dari bapaknya. Tapi setelah kakaknya meninggal, apakah kehidupan itu kembali normal atau sudah tidak ada lagi hal-hal yang mencurigakan serta aneh? Tidak sampai situ, Ferguson. Kejadian-kejadian aneh justru lebih meneror dan lebih horor. Sampai-sampai mental Nadia ini terganggu. Saking terganggunya, pihak sekolah menyarankan Nadia untuk dibawa ke psikolog dan ayah membawa Nadia lah ke psikolog. Hasil dari psikolog jelas tidak membuahkan hasil alias nihil. Nadia sempat nggak mau masuk sekolah selama 1 bulan. Nadia nggak mau munafik kalau dia udah nggak bisa normal kayak anak-anak yang lainnya. Antara dunia tak kasat mata dengan dunia nyata seakan-akan udah ngeblend dalam kesehariannya. Gimana enggak, sosok-sosok udah mulai bisa memunculkan diri ke Nadia. Udah mulai pede munculin sosoknya yang jelek itu ke Nadia. Ya Nadia berpikir kalau dia ini bukannya dapat karunia untuk menjadi seorang indigo. Nadia justru berpikir bahwa ini adalah sebuah tanda bahwa dia akan jadi korban selanjutnya. Hingga suatu malam Nadia terbangun, itu sekitar jam 1, Bu. Nadia terbangun karena mendengar suara terbahak dari ayahnya. Nah, Nadia berpikir bila ayah sedang kedatangan temannya. Setelah Nadia keluar kamar, ternyata suara itu terdengar dari kamar kerjanya si ayah. Maka Nadia coba nih untuk mendekati kamar kerjanya si ayah. Bau dupa yang sangat menyengat udah tercium di sini, Bu. Kemudian dengan pelan-pelan Nadia mendekati pintu kamar ayah ini, Bu. Suaranya makin jelas, suara terbahak-bahak, kayak rame gitu suaranya.
Kemudian Nadia mendorong pintu kamar ayahnya pelan-pelan. Ketika sudah terbuka, maka tampaklah sosok yang sedang jongkok dengan kepala kambing dan tanduk yang runcing menghadap belakang, sedang memakan sesuatu dengan rakusnya. Dan tahu apa yang dimakan sama sosok kambing tersebut? Dan itu adalah daging seorang manusia yang dikenal oleh Nadia, kakak. Ya, sosok itu memakan daging kakak dengan rakusnya. Nadia jadi ngepris ngeliat kakaknya itu dicomotin satu-satu dengan kuku-kukunya yang tajam gitu, sambil nikmat banget, seperti rakus banget begitu. Dia jadi freeze, nggak bisa bergerak intinya. Tiba-tiba makhluk itu nengok dengan cepatnya dan langsung berdiri dan menyergap Nadia, boh. Saat itu juga kata Nadia menjadi tidak ingat apa-apa. Pandangannya gelap dan dia pingsan. Ketika dia terbangun, ternyata dia sudah ada di kamarnya besok pagi. Dan di sampingnya sudah ada ayah. Dan kemudian si ayah bilang kalau ayah menemukan Nadia pingsan di ruang kerjanya. Akhirnya dia bercerita kalau sosok kambing tersebut sedang memakan tubuh kakak. Ayah membantah, kemudian mengatakan, bila kamu kan tahu ketika pemakaman itu ayah kan yang turun ke liang. Dan kemudian bapak mengatakan bila itu mungkin imajinasi dari Nadia yang kesepian. Ya mungkin dengan kata lain si bapak mau mengatakan bila itu adalah halusinasi dari Nadia kali ya, boh. Sejak saat itu justru si manusia kepala kambing ini jadi pede buat nunjukin kepada Nadia sosoknya, boh. Terutama di malam Selasa. Dan hal itu jadi membuat Nadia semakin stres. Entah sama siapa lagi dia harus cerita, dan kejadian itu berulang selama bertahun-tahun berikutnya. Hingga suatu hari nih tiba-tiba ayahnya ini ngajak Nadia untuk pergi ke suatu daerah yang berada di ujung Jawa. Nah kembali nih Nadia juga tidak menyebutkan ujung Jawanya secara spesifik nih, boh. Ujung Jawa itu kan bisa jadi ujung Jawanya Banyuwangi atau bisa jadi ujung Jawanya Banten kan. Tapi perjalanan itu bukan perjalanan yang menyenangkan, boh. Di sepanjang perjalanan Nadia selalu ngedengerin hal-hal yang nyeremin, dimana banyak bisikan-bisikan dari segala penjuru yang mengatakan, "Mati aja, sebentar lagi kamu mati, mati." Dan gak banyak yang dilakukan sama Nadia selain cuman merem aja coba buat belaga tidur, atau kadang-kadang dia pakai earphone dengerin musik. Tapi tetap tembus suara itu. Dan sepanjang jalan sering banget kata-kata itu atau umpatan-umpatan itu terlontar. "Mati aja, sebentar lagi kamu mati, mati." Hingga akhirnya tibalah mereka di sebuah rumah. Ternyata rumah itu adalah rumah seorang dukun yang menjadi mediator si bapak melakukan pesugihan. Nah dia ingat banget ketika bapak begitu memelas, begitu ngemis-ngemis untuk meminta si dukun mencabut perjanjian pesugihan itu. Tapi si dukun cuma bilang gini, sudah terlambat, dia tidak akan melepaskanmu. Di situ bapak marah-marah, dia ngacak-ngacak semua benda yang ada di situ. Intinya bapak ngamuk-ngamuk lah. Sambil nunjuk-nunjuk nyalahin si dukun bila perjanjiannya itu kan tidak ada tumbal manusia. Tumbalnya itu kan cuman kepala kambing hitam, menjaga rumah tetap direnovasi, menjaga rumah harus tetap kotor, bla 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 bla. Ocehan bapak itu memang keras, bos, sampai meledak-ledak banget, sampai kuping Nadia itu sakit katanya. Tapi si dukun itu akhirnya membentak balik si bapak. "Keserahkan kamu sendiri yang bikin kamu kayak gini," gitu katanya, bu. Habis itu mereka diusir dan kedatangan mereka ke sana itu ya sia-sia. Nadia sendiri akhirnya menduga bila ada suatu cerita atau suatu rahasia yang tidak dikatakan bapak kepada Nadia. Nadia sendiri teringat dengan kata dukun tentang keserakahan. Keserakahan, maksudnya gimana itu dan apa hubungannya dengan tumbal manusia? Itu yang ada di pikiran Nadia. Sejak saat itu, bapak sudah tidak mau lagi melakukan ritual itu, boh. Sampai suatu hari ini kedapatan si bapak ini ngamuk di kamarnya sambil nangis.
Di situ baru pertama kalinya Nadia melihat bapak itu menangis dengan sangat hebatnya. Lebih hebat ketika dia kehilangan ibu atau kakak. Dan kemudian mereka mencoba melakukan ikhtiar dengan cara mencari alternatif nih untuk memutus hubungan atau ikatan dengan pesugihan itu, Boh. Mereka coba datangi kiai-kiai terkenal, tapi jawabannya para kiai ini justru bikin Nadia merasa takut. Nah, itu merupakan ketika Nadia terakhir dari kiriman yang diberikan kepada Zero Point, Boh. Entah gimana sekarang nasibnya Nadia. Sebab saat ini Nadia tidak merespon lagi ketika si penerima cerita yaitu Zero Point menanyakan kabarnya. Hashtag di mana Nadia pun bertebaran di Twitter pada saat itu. Banyak para reader yang ingin tahu update terakhir dari seorang Nadia. Masih hidupkah? Atau memang sudah tidak ada di dunia ini? Sebab seperti yang kalian tahu, Boh, kematian antara ibu dan kakaknya itu punya pola. Ibu 2002, kakak 2012. Apakah pola per 10 tahun ini akan berlaku ketika tahun 2022? Wallahu a'lam. Kalau kalian ada yang tahu, mohon dengan sangat untuk memberikan kami informasi di kolom komentar. Semoga informasi itu bermanfaat buat yang lain dan menjadi sedekah jariah kamu. Amin. Itulah cerita dari Nadia, Boh. Percaya deh, gak ada pesugihan yang bisa bikin kekal. Semuanya pasti akan berujung pada kehancuran. Belum lagi pertanggungjawaban kita nanti kepada Allah Azza wa Jalla. Bersekutu dengan iblis, jin, setan adalah salah satu masuk dalam golongan dosa besar yang tidak termaafkan. Masih banyak cerita yang mau saya kasih ke kalian, jadi jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar dapat notifikasi bila ada video terbaru, like bila kalian suka dan dislike kalau nggak suka. Share kalau video ini bermanfaat untuk berbagi jariah kebaikan kepada teman-teman, saudara, dan sebagainya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.